Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Husna Luhuri Dinastion. Kali ini kita akan membahas isu hubungan internasional, yaitu peran Indonesia dalam memajukan agenda kemanusiaan dan kebencanaan di forum multilateral. Sejak perdamaian Westphalia pada tahun 1648, hubungan internasional telah diselenggarakan di sekitar negara berbasis teritorial yang menjalankan wewenang atas populasi dalam perbatasan yang diakui. Di bawah perintah Westphalia, negara bagian adalah subjek hukum internasional. Mereka memiliki kepribadian hukum untuk membuat hukum internasional dan untuk mengambil tugas dan kewajiban berdasarkan hukum itu. Negara-negara bagian membuat keputusan tentang kapan dan bagaimana mengembangkan hak asasi manusia internasional dan hukum kemanusiaan. Negara menjadi pelindung terbesar dan ancaman terbesar bagi hak asasi manusia yang diakui secara internasional. Dengan demikian, negara-negara bagian tetap menjadi pusat untuk mendefinisikan dan menerapkan hak asasi manusia dan prinsip-prinsip kemanusiaan. Pengejaran hak asasi manusia juga melibatkan organisasi antar pemerintah atau IGO. Organisasi-organisasi ini dibuat oleh negara-negara bagian untuk membantu mereka mengambil tindakan yang lebih kolektif. Sebagaimana yang diamanatkan konstitusi, pemerintah Indonesia terus berperan aktif dalam mendukung upaya penanganan dan penyelesaian krisis kemanusiaan global. Masyarakat global pun semakin meningkatkan pengharapan kepada Indonesia untuk dapat berperan lebih dalam upaya penanganan dan penyelesaian krisis global, baik akibat konflik maupun bencana. Dalam hal ini, dalam rapat kerja Kepala Perwakilan di bulan Februari 2018 lalu, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebagai negara besar, sudah saatnya Indonesia membantu negara-negara yang membutuhkan bantuan dan tidak lagi bergantung pada bantuan negara lain. Pada tataran multilateral, kontribusi Indonesia dalam upaya penanganan dan penanggulangan krisis kemanusiaan diantaranya disalurkan melalui peran aktif dalam upaya norms setting serta monitoring dan evaluasi penanganan isu kemanusiaan dalam kerangka PBB. Pokok-pokok utama kepentingan Indonesia terkait penanganan dan penanggulangan isu kemanusiaan dalam kerangka PBB adalah: yang pertama, penghormatan dan penegakan terhadap ketentuan dari berbagai hukum internasional. Yang kedua, penghormatan dan penegakan prinsip-prinsip internasional. Yang kedua, penghormatan dan penegakan prinsip-prinsip utama humanity, impartiality, neutrality, dan independence. Yang ketiga, perlindungan dan pemenuhan kebutuhan mendasar masyarakat terkena dampak krisis kemanusiaan, serta perlibatan dan pemberdayaan masyarakat terkena dampak, terutama kelompok rentan seperti manula, perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Yang keempat, efektivitas, efisiensi, inklusivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan bantuan kemanusiaan. Yang kelima, penghormatan terhadap kedaulatan pemerintah dan rakyat dari negara terkena dampak. Yang keenam, penyelesaian akar permasalahan di negara asal. Yang ketujuh, keamanan dan keselamatan dari aktor kemanusiaan dan fasilitas sipil. Yang kedelapan, komitmen dan kerjasama internasional dalam upaya penanggulangan dan penyelesaian krisis kemanusiaan. Dan yang kesembilan, perhatian terhadap kekhususan, tantangan, dan perbedaan kapasitas yang dimiliki oleh masing-masing negara dalam berperan dan berkontribusi terhadap upaya penanganan dan penyelesaian krisis kemanusiaan. Memahami pentingnya pendanaan bagi upaya pemenuhan kebutuhan mendasar bagi masyarakat terkena dampak krisis kemanusiaan global, Indonesia terus berkontribusi terhadap beberapa entitas kemanusiaan dalam sistem PBB, diantaranya Central Emergency Response Fund atau CERF yang dikelola UNOCHA dan UN Relief and Works Agency for Palestinian Refugees. Indonesia secara konsisten menyampaikan kontribusi sukarela tahunan kepada CERF yang jumlahnya terus ditingkatkan hingga
US dollar mulai tahun 2017, dan total kontribusi Indonesia pada CIRF mencapai lebih dari 1 juta US dollar, menjadikan Indonesia sebagai negara kontributor CIRF terbesar di Asia Tenggara. Pengakuan komunitas internasional terhadap kepemimpinan Indonesia dalam diplomasi kemanusiaan juga ditujukan dengan ditunjuknya perwakilan Indonesia sebagai salah satu anggota Advisory Board for CIRF tahun 2019 sampai